Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat dosen pengampu yaitu Ibu Afi Sunani selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan kelas F beserta teman-teman sekalian yang telah hadir di perkuliahan online hari ini. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok D akan mempresentasikan materi dengan judul laporan keuangan konsolidasi. Tapi sebelum itu izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Laila Tusaro dengan NPM 014. Saya Adelia Putri Meilawati dengan NPM akhir 30. Nama saya Muhammad Kafli dengan NPM akhiran 144. Perkenalkan, nama saya Rekdi Radinka dengan NPM 146. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfan Humaydi dengan NPM akhiran 159. Perkenalkan, saya Muhammad Naufal Rizky Abdillah dengan NPM 191. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafito Kirana Putra, NPM 202. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akil Musafik dengan NPM akhiran 336. Baik, langsung saja kita akan masuk ke materi yang pertama yang akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi tentang kombinasi bisnis yang dilakukan melalui akuisisi saham. Konsep akuntansi kombinasi bisnis berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum mencakup kombinasi di mana satu atau lebih perusahaan menjadi anak perusahaan dari perusahaan induk. Suatu perusahaan menjadi anak perusahaan ketika perusahaan lain memperoleh kepemilikan pengendalian atas saham berhak suara yang beredar. Biasanya, satu perusahaan memperoleh kendali atas perusahaan lain secara langsung dengan mengakuisisi mayoritas lebih dari 50% saham berhak suara atau voting stock perusahaan tersebut. Seorang investor juga dapat memperoleh kendali melalui kepemilikan saham tidak langsung. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada neraca konsolidasian pada tanggal akuisisi. Entitas konsolidasi adalah entitas pelaporan fiktif yang dimana hal ini didasari pada asumsi bahwa entitas hukum dan akuntansi yang terpisah dari perusahaan induk dan anak perusahaan dapat digabungkan menjadi satu laporan keuangan, yakni laporan konsolidasi. Pada gambar tersebut terdapat neraca terpisah dan neraca konsolidasi, yang dimana neraca terpisah ini merupakan laporan posisi keuangan yang disiapkan oleh perusahaan individual yang mencatat aset dan liabilitas secara eksplisit untuk satu perusahaan. Kemudian neraca konsolidasi yang merupakan laporan posisi keuangan yang disiapkan untuk lebih dari satu perusahaan. Pada gambar tersebut, Pop Corporation mengakuisisi Sun Corporation dengan nilai wajar 80.000. Nah, jika Pop mengakuisisi seluruh saham Sun seharga 100.000, akan terdapat kelebihan biaya investasi sebesar 20.000 dibandingkan nilai buku yang diperoleh sebesar 80.000 tadi. Nah, 20.000 yang muncul di neraca konsolidasi pada saat akuisisi akan dicatat sebagai aset sebesar 20.000. Tetapi jika tidak ada bukti bahwa aset bersih yang didapat, maka aset tersebut akan dianggap sebagai goodwill. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai perusahaan induk yang mengakuisisi 90% saham anak perusahaannya dengan menggunakan goodwill. Di sini melalui contoh soal yaitu asumsikan bahwa Pop mengakuisisi 90% saham dengan harga $90.000, yang mana akuisisi tersebut merupakan transaksi yang wajar karena Pop membayar $90.000 untuk bunga sebesar 90%. Hal ini mengimplikasikan bahwa total nilai wajar Sun adalah $100.000, yang mana didapat dari $90.000 dibagi dengan 90%. Dalam hal ini, kelebihan total nilai wajar tersebut atas nilai buku dari aset dan liabilitas neto Sun yang dapat diidentifikasi adalah $20.000 dan terdapat saham non-pengendali sebesar $10.000, yang mana hal tersebut adalah 10% dari nilai wajar $100.000 ekuitas Sun. Kelebihan dari $20.000 tersebut dari nilai wajar di atas merupakan nilai buku yang adalah juga goodwill. Maka di contoh soal dapat kita lihat bahwa mencatat menggunakan jurnal berupa kapital stok milik Sun sebesar 60
dan juga retained earnings sebesar 20 dan juga goodwill sebesar 20. Hal tersebut berpengaruh terhadap investasi yang dilakukan kepada SON sebesar 90 dan juga saham non-pengendali sebesar 10. Maka melalui balance sheet atau neraca lajurnya dapat dilihat bahwa terdapat penyesuaian eliminasi pada investasi yang ada di perusahaan SON sebesar $100. Dan juga terdapat eliminasi di kolom debit yang terdapat di akun goodwill sebesar $20. Maka di balance sheet konsolidasinya sebesar $20.000. Lalu pada kolom capital stock milik SON terdapat penyesuaian eliminasi pada kolom debit sebesar 60 dan juga pada akun retained earnings milik SON pada penyesuaian eliminasi pada kolom debit terdapat penyesuaian sebesar 20. Sehingga untuk totalnya pada perusahaan POP sebesar 330 dan pada perusahaan SON sebesar 130, lalu untuk penyesuaiannya sebesar 100 pada masing-masing debit dan juga kredit, sehingga menghasilkan balance sheet untuk konsolidasinya sebesar $380. Lalu kita masuk kepada materi selanjutnya. Bisa di next. Baik. Di sini saya akan menjelaskan mengenai saham non-pengendali. Kertas kerja di samping memberikan dasar untuk menyiapkan laporan keuangan formal dan muncul pertanyaan tentang bagaimana kepentingan non-pengendali yang mana sebesar $10.000 yang tadi yang akan dilaporkan dalam neraca formal secara historis. Maka secara historis praktiknya bervariasi dalam hal klasifikasi. Kepentingan non-pengendali pada anak perusahaan pada umumnya ditampilkan dalam jumlah tunggal di bagian kewajiban dalam neraca konsolidasi. Seringkali di bawah judul kewajiban tidak lancar secara konseptual, klasifik kepentingan pemegang saham non-pengendali sebagai liabilitas tidak konsisten karena kepentingan pemegang saham non-pengendali merupakan investasi ekuitas pada aktiva bersih anak perusahaan oleh pemegang saham yang tidak memiliki hubungan afiliasi. Maka dapat dilihat pada balance sheet di samping bahwa terdapat penyesuaian saham non-pengendali sebesar $10 pada kolom kredit yang menghasilkan balance sheet konsolidasi sebesar $10. Sehingga totalnya tadi yaitu sebesar $380. Bisa di next. Oke, kita masuk pada laporan keuangan setelah laporan konsolidasi setelah masa akuisisi. Tadi dijelaskan bahwa ada beberapa pola akuisisi atau pola akuisisi 90%, 100%. Nah, sekarang kita asumsikan bahwa kita sudah berjalan beberapa tahun, lalu ada transaksi setelah akuisisi tersebut. Yang pertama di sini, POP mengakui 90% dari SON $90.000 pada 1 Januari tahun 2016. Ini adalah saat dia mengakuisisi 90% dari kepemilikan perusahaan SON. Lalu yang kedua, akun hutang pada SON sejumlah 10.000 itu dipinjamkan atau dipinjami oleh perusahaan atau induk perusahaannya, yaitu POP. Kemudian yang ketiga, selama masa tahun 2016, SON mendapatkan income sejumlah $40.000 dan menyatakan akan membagikan dividen sejumlah $20.000. Nah, di bawah itu ada kalkulasi untuk menyesuaikan nilai atau nominal pada akun investasi anak perusahaan POP, yaitu perusahaan SON. Di sini untuk yang pertama, original investment pada tanggal 1 2016 itu kan 90.000 dalam mengakuisisi 90%, kemudian ditambahkan dengan pendapatan yang telah dihasilkan oleh SON sejumlah 40.000. Perlu diingat juga bahwa POP di sini hanya menguasai 90% dari kepemilikan SON. Maka $40.000 itu dikali dengan 90%. Maka 36.000 itu yang didistribusikan penghasilannya kepada induk perusahaan. Kemudian dikurangi dengan $20.000 dividen yang akan dibagikan oleh SON. Sedangkan POP hanya memiliki 90% dari 20.000 tersebut. Maka yang didistribusikan kepada POP, setelah adanya perhitungan tadi, teman-teman, kita membuat jurnal eliminasi dan juga jurnal penyesuaiannya ya, untuk nanti dimasukkan pada lembar kerja itu.
untuk menciptakan laporan konsolidasian, kita itu harus mengeliminasi ekuitas dari anak perusahaan itu sendiri. Yang pertama, kita harus mengeliminasi capital stock dari SAN 60, kemudian kita harus mengeliminasi return earning laboritan dari SAN 40. Nah, penjumlahan dari capital stock dan return earning inilah nilai buku dari SAN itu sendiri. Kemudian di bawah itu ada investment in SAN sejumlah 108. Kemudian 108 ini mewakili nilai wajar 90% yang diakuisisi oleh pihak induk perusahaan pada anak perusahaannya. Kemudian non-controlling interest itu adalah 10%. Jadi 108 ditambah 12 itu adalah nilai wajar dari 100% kepemilikan kepemilikan dari perusahaan SAN. Kemudian 120 ini tadi dikurangkan dengan nilai buku 60 dan 40 menghasilkan goodwill-nya 20. Itu ada selisihnya, dan selisihnya ini dimasukkan pada goodwill. Maka kenapa goodwill nanti akan didebit pada lembar kerjanya. Kemudian ada dividend payable. Di sini dividend payable itu pada anak perusahaan akan dikurangi karena telah membayarkan dividen. Kemudian untuk dividen receivable-nya pada induk perusahaan juga akan dikurangi karena telah mendapatkan dividen itu sendiri. Kemudian akun payable juga akan debit di subsidiary atau di anak perusahaannya. Kemudian untuk account receivable juga akan di kredit. Nah, mengapa ini gampangnya itu untuk mengenolkan. Jadi nanti kas yang timbul akibat adanya hutang piutang ini akan langsung masuk pada kas dari anak perusahaan itu sendiri. Nah, untuk penjelasan terkait dengan lembar kerjanya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, setelah kurung balik slide. Baik, setelah penjelasan mengenai jurnal, maka kita dapat memasukkannya kepada lembar kertas kerja. Yang pertama yang kita masukkan ya adalah dividen receivable yang dimiliki oleh POP sebesar $18. Terdapat penyesuaian pada kolom kredit sebesar $18, sehingga pada kertas kerja konsolidasinya maka hasilnya adalah 0. Lalu selanjutnya terdapat penyesuaian pada kolom kredit sebesar $10, sehingga yang ditampilkan pada kertas kerja konsolidasinya sebesar $128. Selanjutnya terdapat penyesuaian pada investasi perusahaan SON sebesar 108 pada kolom kredit, sehingga hal tersebut menghasilkan 0 total pada akun yang ada di kertas kerja konsolidasi. Selanjutnya terdapat penambahan goodwill seperti yang sudah disampaikan oleh rekan saya tadi pada kolom debit sebagai penyesuaian, maka menghasilkan akun goodwill pada kertas kerja konsolidasi sebesar $20. Selanjutnya terdapat penyesuaian untuk account payable pada kolom debit sebesar $10, sehingga menghasilkan total kertas yang ada pada kertas kerja konsolidasi sebesar $80. Lalu selanjutnya yaitu akun dividend payable terdapat penyesuaian sebesar $18, sehingga menghasilkan akun yang ada pada lembar kerja konsolidasi sebesar $2. Selanjutnya yaitu pada capital stock yang dimiliki oleh perusahaan SON sebesar $60, sehingga hal tersebut menghasilkan 0 pada lembar kerja konsolidasi. Yang terakhir yaitu return earning yang dimiliki oleh SON, terdapat akun penyesuaian debit sebesar $40, sehingga hal tersebut juga menghasilkan 0 pada lembar kerja konsolidasi. Selanjutnya yaitu terdapat saham non pengendali sebesar $12 pada kolom kredit, yang mana hal tersebut akan menimbulkan angka $12 juga pada lembar kerja konsolidasi, sehingga dapat dilihat bahwa total dari liabilitas dan juga ekuitas para pemegang saham terdapat pada kolom debitnya sebesar $148, yang juga sama pada kolom kreditnya sebesar $148. Maka untuk total yang tertampil pada lembar kerja konsolidasinya sebesar $416,8. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Lalu selanjutnya adalah pengaruh penugasan terhadap neraca konsolidasian pada saat akuisisi. Evaluasi nilai buku dan nilai wajar untuk PAM dan SAN sesaat sebelum akuisisi pada tanggal 31 Desember 2016. PAM mencatat akuisisi tersebut dalam pembukuannya dengan ayat jurnal berikut dalam ribuan, di mana ada investment in SAN di debit sebesar 1.200 yang didapatkan dari 5.000 yaitu harga pasar dari perusahaan PAM, dan 5.200 itu adalah biaya yang dikeluarkan oleh PAM untuk membeli perusahaan SAN.
Lalu di kredit ada common stock sebesar 1000, jumlah 1000. Common stock adalah, jadi perusahaan PAM ini juga membeli perusahaan saham dengan saham sebanyak 1000. Lalu ada additional paid in capital, yaitu harga par dari harga pari atau selisih harga pasar dan harga beli sebesar 4000, dan ada cash yang berkurang sebesar 5200. Lalu perusahaan PAM juga menambahkan biaya tambahan sebesar 200 yang dibayar tunai, dan 200 itu dibebankan di biaya beban investasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk yang berikutnya adalah pengaruh amortisasi pada laporan keuangan konsolidasi. Nah, untuk yang pertama, kita asumsikan terdapat informasi sebagai berikut, yakni net income dari Sun sebesar 800, net income dari PAM sebesar 2.523,5, ini dikecualikan dari pendapatan yang didapat dari Sun sebagai anak perusahaan. Dan dividen yang dibayarkan pada tahun 2017 dari Sun terdapat $300 dan PAM 1.500. Dan terdapat informasi mengenai amortization of excess, kelebihan pada amortisasi. Untuk yang pertama ada undervalue inventory, yang kedua undervalue dari land, undervalue dari building, overvalue dari equipment, dan overvalue notes payable. Untuk goodwill, goodwill tidak memiliki amortisasi, tidak mengalami amortisasi. Nah, untuk yang pertama, kita dapat memperhitungkan hak yang didapat oleh PAM sebagai perusahaan induk dari Sun. Informasi yang sebelumnya menyatakan bahwa net income dari Sun sebesar $800, ditambah dengan amortisasi atas overvalue dari equipment, yakni kelebihan pencatatan pada peralatan. Kenapa di sini dia menambah? Karena dia adalah overvalue, yang dimana perusahaan tersebut mengalami kelebihan pencatatan dan mengalami kerugian secara tidak langsung. Nah, ketika kita amortisasi, maka kerugian tersebut kita kurangi, sehingga yang dimana ketika kerugian tersebut berkurang, maka secara tidak langsung itu adalah keuntungan bagi perusahaan. Maka dari itu, hal tersebut akan menambah dari net income yang akan didapatkan oleh PAM. Sebesar 300.000 dibagi 5 tahun sebagai umur masa manfaat dari equipment tersebut. Terus dilanjutkan dengan dikurangkan dari amortisasi inventory sebesar 100, yang dimana inventory tersebut sudah terjual pada tahun 2017, dan tanah sebesar 0 karena tanah tidak mengalami amortisasi, dan bangunan sebesar 25 yang berasal dari $1 juta dibagi dengan 40 tahun sebagai umur manfaatnya. Dan berikutnya adalah notes payable, yang dimana hal tersebut sudah jatuh tempo pada tahun 2017, sehingga langsung dihilangkan sebesar 100, sehingga pengurang pada amortisasi tersebut dijumlahkan sebesar 225, yang dimana hal tersebut kita dapat net income dari Sun adalah 635. Nah, perlu dicatat bahwa PAM memiliki 90% hak atas pendapatan dari Sun, sehingga kita harus mengkalikan angka tersebut dengan 90%, didapat $571,5. Untuk sisanya, untuk sisa 10%, itu kita dapat hitung seperti pada gambar yang di bawah, yang dimana non-controlling interest pada 31 Desember tahun 2016 adalah 1.133, ditambah dengan 10% net income dari Sun, dikurangkan 10% amortisasi, kelebihan amortisasi yang pada di atas, yang dimana hal tersebut terdiri dari 60 ditambah 100 ditambah 25 ditambah 100, sehingga kita dapat minus 16,5.
dan dikurangkan lagi dengan 10% dari 2000 dividen yang dibayarkan pada tahun 2017, yakni 30, sehingga total yang kita dapatkan adalah 1.166,5. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, kita masuk pada entry jurnal. Maaf, itu typo sebenarnya. Ini entry jurnal eliminasi dan juga penyesuaian. Seperti yang tadi ya. Jadi kasusnya tadi kan kita mengakuisisi perusahaan Sun atau Sun tadi pada tanggal 31 Desember 2016. Di situ kita harus mengeliminasi common stock dari anak perusahaannya. Kita harus mengeliminasi common stock dari Sun sejumlah 400. Kita harus mengeliminasi additional paid in capital atau modal tambahan yang disetor sejumlah 1.000. Kemudian kita juga harus mengeliminasi retain earning sejumlah 1.400. Nah, pada saat akuisisi itu retain earning hanya 900. Namun dalam berjalannya waktu itu bertambah bertambah sejumlah 500. Jadi 900 ditambah dengan 500 jumlahnya 1.400. 4.000 ditambah 1.000 dan ditambah 1.400 ini adalah nilai buku dari Sun itu sendiri pada tanggal dibuatnya ini, pada tanggal 31 Desember 2017. Kemudian di situ dari investment in Sun itu sejumlah 10.501. Ini dari mana? Ini dari total nilai wajar yang dibayarkan oleh induk perusahaan untuk mengakuisisi 90% itu ditambahkan dengan net income yang telah disalurkan oleh anak perusahaan pada induk perusahaan. Nah, jadi 10.200 ditambah dengan 571 sekian, hasilnya adalah 10.501,5 itu tadi. Nah, itu kan masih 90%. Nah, ini dijumlahkan dengan 10%. 10% dari kepentingan non-pengendali tadi yang jumlahnya adalah 1.166 yang telah melewati perhitungan yang telah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya. Nah, 10.501 ditambah dengan 1.166 dikurangi dengan 4.000, dikurangi dengan 1.000, dikurangi dengan 1.400, selisihnya itu unamortized excess. Nah, penjelasannya unamortized excess ini adalah kelebihan yang belum diamortisasi. Ini adalah jumlah dari goodwill dan juga excess yang didistribusikan pada identifiable asset. Kemudian untuk penjelasan tentang kemudian jurnal penyesuaian untuk amortisasi yang telah melalui perhitungan tadi, yaitu di sini land atau tanah itu kan tidak diamortisasi, maka tetap 200. Dan building yang tersisa hanya 935, yang sebenarnya eksisnya atau kelebihannya itu adalah 1.000, kemudian diamortisasi sebanyak 25 pada tahun ini, hasilnya adalah 975. Kemudian goodwill-nya masih sama, goodwill-nya tidak diamortisasi. Untuk equipment-nya, nah tadi kan sudah dijelaskan bahwa equipment itu kan overvalue. Jadi overvalue ini kondisi di mana nilai buku itu lebih tinggi daripada nilai wajarnya. Nah, itu kan menunjukkan bahwa adanya semacam kerugian, benar ya. Nah, kerugian ini nanti bukan kerugian sih, kita bisa katakan sebagai goodwill juga. Diamortisasi yang akan diamortisasi setiap tahunnya, yang akan membuat nilai buku ini tadi akan mendekati atau sama dengan nilai wajarnya. Maka kenapa di situ dikreditkan sejumlah 240. Kemudian untuk unamortized excess-nya yaitu 5.268. Kemudian kita masuk ke lembar kerjanya. Jadi kita masukkan saja, kita debit untuk land-nya sejumlah 200, kita debit langsung building-nya 975. Nah, ini kita kreditkan untuk equipment-nya 240. Kemudian kita harus mengeliminasi investment in Sun karena itu masih terkait dengan ekuitas yang di bawah 10.501, kita mendebit goodwill, lalu kita mendebit dan mengkredit unamortized excess itu. Yang di bawah kita masukkan saja, tadi kan kita sudah mengeliminasi untuk common stock, additional paid in capital, dan juga retain earning-nya. Terus kita juga akan mengkreditkan 1.166,5 kepentingan non-pengendali itu tadi, karena itu punya masyarakat umum atau pihak ketiga, jadi harus tetap dilaporkan. Next. Nah, di sini ini ada tabel kelebihan yang belum diamortisasi pada tanggal 31 2016
kemudian melewati masa amortisasi, dan juga sisanya pada tanggal 31 tahun 2017. Inventory tadi kan sold ya, dijual, maka amortisasinya langsung dinolkan. Kemudian land, tanah ini tidak diamortisasi, jumlahnya masih tetap. Untuk building sendiri diamortisasi sejumlah 25, sisanya 975. Kemudian untuk equipment, tadi kan equipment itu over value, makanya tadi di sini dikasih tanda kurung, ya kita bisa asumsikan sebagai kerugian yang nanti kerugiannya akan terus dikurangi, akan nilai buku ini akan mendekati nilai wajarnya atau sama dengan nilai wajarnya. Kemudian notes payable tadi udah masuk jatuh temponya, langsung dinolkan. Goodwill-nya tidak mengalami amortisasi sama sekali, tetap dicatat sejumlah 433. 200 tambah 975 tambah 24 kurang 240 ditambah dengan 433. Dan yang bawah ini initial cost Desember 31 2016 sejumlah 10.200, itu adalah nilai wajar yang dibayarkan pada tahun 2016. Kemudian ditambah dengan 90% dari net income Sun tahun 2017, 920, ditambah dengan dikurangi dengan dividen yang dibayarkan sejumlah 270, dan dikurangi dengan amortization of the fair value atau book value differential sejumlah 148,5. Yang hasilnya adalah nanti 10.501, yaitu hasilnya nilai wajar pada saat tahun 2016 ditambahkan dengan net income yang didapatkan setelah melalui penyesuaian pada tahun 2017, cuma 571. Untuk materi selanjutnya dijelaskan oleh kawan saya. Ken. Laporan laba bersih konsolidasi. Berdasarkan GAP, ada ASC nomor 810.10, laba bersih konsolidasi adalah laba bersih kelompok usaha yang dikonsolidasi. Laporan laba bersih konsolidasi harus secara jelas memisahkan laba yang dapat diatribusikan kepada kepentingan pengendali dan non-pengendali. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Materi selanjutnya yaitu akuntansi pushdown. Nah, akuntansi pushdown sendiri adalah proses pencatatan dampak harga pembelian langsung pada pembukuan anak perusahaan. Sebagai contoh, Pop Corporation menerbitkan 5.000 lembar saham biasa senilai $10 dan $100.000 tunai untuk seluruh saham beredar Sun Company, sebuah perusahaan swasta pada tanggal 3 Januari 2016. Nah, saat ini saham POP tercatat di Bursa Nasional dengan harga $55 per share. Perusahaan merangkum informasi neraca pada nilai wajar Sun pada tanggal 3 Januari yang tercantum pada next slide. Di bawah akuntansi pushdown, POP mencatat investasinya pada Sun Company, yaitu investasi pada debit sebesar $375.000, kas $100.000, modal saham pada nilai pari $50.000, dan tambahan modal di setor sebesar $225.000 yang didapat dari 5.000 lembar saham dikali $55 dikurangi dengan modal saham pari $50. Next. Oke, selain itu, Son juga perlu untuk membuat entry jurnal untuk mencatat goodwill yang tadi dan juga untuk mencatat nilai pushdown-nya, yaitu persediaan atau inventory di debit 20, yaitu dari nilai wajar 150 dikurangi dengan nilai buku 130. Lalu, tanah bertambah di debit sebesar 40, yaitu dari nilai wajar 70 dikurangi dengan nilai buku 30. Lalu, peralatan bertambah di debit sebesar 40, dari nilai wajar 120 dikurangi dengan nilai buku 80. Lalu, terdapat penambahan goodwill yaitu di debit sebesar 35, lalu laba ditahan berkurang di sebelah debit yaitu sebesar 110,
Dan untuk gedung atau bangunan berkurang di sebelah kredit, yaitu sama dengan 20, yaitu dari nilai wajar 130 dikurangi dengan nilai buku 150, dan juga penambahan pasdon kapital di kredit sebesar 225. Lalu, neraca terpisah ini juga disiapkan untuk Sound Company pada tanggal 3 Januari, yaitu mencakup akun dan jumlah berikut, yang dimana nilai yang tercantum dalam neraca tersebut dicatat dengan nilai wajar. Lalu, di neraca juga terdapat penambahan akun goodwill, yaitu sebesar 35, sehingga total aset menjadi $625. Lalu, terdapat penambahan juga akun pushdown kapital sebesar 225, sehingga total liabilitas dan juga ekuitas sama dengan $625. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu menyusun lembar kerja neraca konsolidasian. Nah, perusahaan memiliki 2 kolom untuk mencatat informasi neraca perusahaan induk dan anak perusahaan yang 90% dimilikinya. Dalam 2 kolom pertama, total aset dan ekuitas adalah jumlah sederhana dari saldo yang memenuhi syarat. Jika melihat rumus kas, pada kolom terakhir itu sama dengan B7 plus C7 plus D7 dikurang E7. Nah, kita asumsikan saja 2 kolom pertama itu kolom B dan C, dan 2 kolom berikutnya yaitu kolom D dan E. Perusahaan menambahkan kas perusahaan induk dan kas anak perusahaannya serta melakukan penyesuaian yang diperlukan. Perhatikan bahwa kas memiliki saldo debit normal. Jadi, penambahan pada kolom D dan pengurangan pada kolom E untuk mendapatkan total gabungan. Saat melihat rumus hutang pada kolom terakhir, yaitu B15 plus C15 dikurangi D15 plus E15. Nah, perusahaan juga melakukan perhitungan yang sama pada utang, tetapi harus dilihat bahwa saldo normal hutang yaitu pada saldo kredit. Nah, perusahaan menambahkan kolom B dan C, lalu pada kolom D dikurangi karena saldo normal hutang berada pada saldo kredit. Next. Oke, berikut merupakan contoh untuk dalam pengerjaan lembar kerja neraca konsolidasian. Yaitu yang pertama terdapat informasi mengenai neraca, yaitu neraca dari induk perusahaan dan juga anak perusahaan. Yang dimana induk perusahaan dengan total aset $16.510 dan total ekuitas yaitu $16.510. Lalu untuk anak perusahaan dengan total aset 5.000 dan juga total ekuitas 5.000. Untuk informasi tambahannya, yaitu bahwa perusahaan induk mengakuisisi 90% saham yang beredar di anak perusahaan, yaitu seharga 4.500.000 pada tanggal 1 Januari 2016, ketika ekuitas anak perusahaan adalah sebesar $4 juta. Seluruh aset dan liabilitas anak perusahaan dicatat sebesar nilai wajarnya ketika induk memperoleh 90% kepemilikannya. Selama tahun 2016, anak perusahaan melaporkan laba bersih sebesar $200.000 dan mengumumkan dividen sebesar $100.000. Dividen tersebut masih belum dibayar pada tanggal 31 Desember. Karena nilai wajar 90% kepemilikan induk perusahaan adalah sama dengan $4.500.000, maka total nilai wajar anak perusahaan adalah $5 juta pada tanggal akuisisi. Karena nilai buku anak perusahaan sebesar 4 juta, maka terdapat goodwill sebesar 1 juta, yaitu dari nilai wajar 5 juta dikurangi dengan nilai induk perusahaan sebesar 4 juta, sehingga terdapat goodwill 1 juta.
Lalu diperlukan entry jurnal, eliminasi dan juga penyesuaian yang akan dilanjutkan oleh rekan saya. Berikutnya yaitu jurnal penyesuaian dan eliminasi. Jurnal A yaitu modal saham pada debit sebesar 3 juta dolar, laba ditahan 1.100.000 dolar, goodwill 1 juta dolar, dan selanjutnya investasi pada anak perusahaan dikredit sebesar 4.590.000 dolar dan kepentingan non pengendali sebesar 510 dolar. Nah, untuk jurnal yang kedua yaitu jurnal B, hutang dividen sebesar 90.000 dolar dan piutang bersih sebesar 90.000 dolar untuk menghilangkan piutang dan utang antar perusahaan atas dividen. Untuk memasukkannya ke dalam neraca akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, baik, di sini ada laporan neraca konsolidasi perusahaan induk dan anak perusahaan. Nah, yang pertama ada cash. Nah, yang di induk ada sebesar 420 dan kalau yang di anak perusahaan sebesar 200. Dan kalau di neraca konsolidasi sebesar 620. Yang selanjutnya ada piutang bersih yang berada pada perusahaan induk yaitu sebesar 500 dan kalau yang anak perusahaan sebesar 1.300. Dan kalau yang di neraca konsolidasi sebesar 1.710. Nah, yang selanjutnya ada persediaan sebesar 3.500 itu dari perusahaan induk dan kalau dari anak perusahaan sebesar 500 dan kalau dari neraca konsolidasi sebesar 4.000. Yang selanjutnya ada tanah dari perusahaan induk sebesar 1.500 dan kalau dari anak perusahaan sebesar 2.000 dan dari neraca konsolidasi sebesar 3.500. Yang selanjutnya ada peralatan bersih dari perusahaan induk sebesar 6.000 dan kalau dari anak perusahaan sebesar 1.000 dan kalau dari neraca konsolidasi sebesar 7.000. Yang selanjutnya ada investasi pada anak perusahaan kalau dari perusahaan induk sebesar 4.590, kalau anak perusahaan itu nggak ada, dan kalau neraca konsolidasi juga tidak ada. Yang selanjutnya ada total aset dari semua tadi, total asetnya sebesar, kalau dari perusahaan induk sebesar 16.510, dan kalau dari anak perusahaan sebesar 5.000, dan kalau dari neraca konsolidasi sebesar 17.830. Nah, yang selanjutnya ada di bawahnya total aset utang pada perusahaan induk sebesar 4.100 dan kalau pada anak perusahaan sebesar 800 dan kalau neraca konsolidasi sebesar 4.900. Nah, yang selanjutnya ada hutang dividen pada perusahaan induk sebesar 600 dan anak perusahaan sebesar 100. Dan kalau pada neraca konsolidasi sebesar 610. Yang selanjutnya ada modal. Nah, modal ini pada perusahaan induk sebesar 10.000 dan kalau pada anak perusahaan sebesar 3.000. Pada neraca konsolidasi sebesar 10.000 dan yang terakhir yaitu ada pendapatan yang ditahan pada perusahaan induk sebesar 1.810 dan kalau pada anak perusahaan sebesar 1.100 dan kalau neraca konsolidasi sebesar 1.810. Dan jumlah ekuitas dari yang di atas tadi kalau dari perusahaan induk sebesar 16.510 dan kalau dari anak perusahaan sebesar 5.000. Dan yang terakhir ada kepentingan non pengendali yaitu sebesar pada neraca konsolidasi sebesar 510 dan jumlah ekuitasnya sebesar 17.830. Nanti selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Menyusun lembar kerja neraca konsolidasian. Nah, perusahaan memiliki 2 kolom untuk mencatat informasi neraca perusahaan induk dan anak perusahaan yang 90% dimilikinya. Dalam 2 kolom pertama,
total aset dan ekuitas adalah jumlah sederhana dari saldo yang memenuhi syarat. Jika melihat rumus kas pada kolom terakhir itu sama dengan B7 plus C7 plus D7 dikurang E7. Nah, kita asumsikan saja dua kolom pertama itu kolom B dan C, dan dua kolom berikutnya yaitu kolom D dan E. Perusahaan menambahkan kas perusahaan induk dan kas anak perusahaannya serta melakukan penyesuaian yang diperlukan. Perhatikan bahwa kas memiliki saldo debit normal. Jadi, penambahan pada kolom D dan pengurangan pada kolom E untuk mendapatkan total gabungan. Saat melihat rumus hutang pada kolom terakhir, yaitu B15 plus C15 dikurangi D15 plus E15. Nah, perusahaan juga melakukan perhitungan yang sama pada utang, tetapi harus dilihat bahwa saldo normal hutang yaitu pada saldo kredit. Nah, perusahaan menambahkan kolom B dan C, lalu pada kolom D dikurangi karena saldo normal hutang berada pada saldo kredit. Next. Oke, berikut merupakan contoh untuk dalam pengerjaan lembar kerja neraca konsolidasian. Yaitu yang pertama terdapat informasi mengenai neraca, yaitu neraca dari induk perusahaan dan juga anak perusahaan. Yang dimana induk perusahaan dengan total aset $16.510 dan total ekuitas yaitu $16.510. Lalu untuk anak perusahaan dengan total aset 5.000 dan juga total ekuitas 5.000. Untuk informasi tambahannya, yaitu bahwa perusahaan induk mengakuisisi 90% saham yang beredar di anak perusahaan, yaitu seharga 4.500.000 pada tanggal 1 Januari 2016, ketika ekuitas anak perusahaan adalah sebesar 4 juta dolar. Seluruh aset dan liabilitas anak perusahaan dicatat sebesar nilai wajarnya ketika induk memperoleh 90% kepemilikannya. Selama tahun 2016, anak perusahaan melaporkan laba bersih sebesar $200.000 dan mengumumkan dividen sebesar $100.000. Dividen tersebut masih belum dibayar pada tanggal 31 Desember. Karena nilai wajar 90% kepemilikan induk perusahaan adalah sama dengan $4.500.000, maka total nilai wajar anak perusahaan adalah $5 juta pada tanggal akuisisi. Karena nilai buku anak perusahaan sebesar 4 juta, maka terdapat goodwill sebesar 1 juta, yaitu dari nilai wajar 5 juta dikurangi dengan nilai induk perusahaan sebesar 4 juta, sehingga terdapat goodwill 1 juta. Lalu diperlukan entry jurnal, eliminasi, dan juga penyesuaian yang akan dilanjutkan oleh rekan saya. Berikutnya yaitu jurnal penyesuaian dan eliminasi. Jurnal A yaitu modal saham pada debit sebesar 3 juta dolar, laba ditahan $1.100.000, goodwill $1 juta, dan selanjutnya investasi pada anak perusahaan dikredit sebesar $4.590.000 dan kepentingan dan pengendali sebesar $510. Nah, untuk jurnal yang kedua yaitu jurnal B, hutang dividen sebesar $90.000 dan piutang bersih sebesar $90.000 untuk menghilangkan piutang dan utang antar perusahaan atas dividen. Untuk memasukkannya ke dalam neraca akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, baik, di sini ada laporan neraca konsolidasi perusahaan induk dan anak perusahaan. Nah, yang pertama ada cash. Nah, yang di induk ada sebesar 420 dan kalau yang di anak perusahaan sebesar 200. Dan kalau di neraca konsolidasi sebesar 620.
Yang selanjutnya ada piutang bersih yang berada pada perusahaan induk yaitu sebesar 500 dan kalau yang anak perusahaan sebesar 1.300. Dan kalau yang di neraca konsolidasi sebesar 1.710. Yang selanjutnya ada persediaan sebesar 3.500 itu dari perusahaan induk dan kalau dari anak perusahaan sebesar 500 dan kalau dari neraca konsolidasi sebesar 4.000. Yang selanjutnya ada tanah dari perusahaan induk sebesar 1.500 dan kalau dari anak perusahaan sebesar 2.000 dan dari neraca konsolidasi sebesar 3.500. Yang selanjutnya ada peralatan bersih dari perusahaan induk sebesar 6.000 dan kalau dari anak perusahaan sebesar 1.000 dan kalau dari neraca konsolidasi sebesar 7.000. Yang selanjutnya ada investasi pada anak perusahaan kalau dari perusahaan induk sebesar 4.590, kalau anak perusahaan itu nggak ada dan kalau neraca konsolidasi juga tidak ada. Yang selanjutnya ada total aset dari semua tadi, total asetnya sebesar kalau dari perusahaan induk sebesar 16.510 dan kalau dari anak perusahaan sebesar 5.000 dan kalau dari neraca konsolidasi sebesar 17.830. Yang selanjutnya ada di bawahnya total aset tentang pada perusahaan induk sebesar 4.100 dan kalau pada anak perusahaan sebesar 800 dan kalau neraca konsolidasi sebesar 4.900. Yang selanjutnya ada hutang dividen pada perusahaan induk sebesar 600 dan anak perusahaan sebesar 100 dan kalau pada neraca konsolidasi sebesar 610. Yang selanjutnya ada modal. Nah, modal ini pada perusahaan induk sebesar 10.000 dan kalau pada anak perusahaan sebesar 3.000. Pada neraca konsolidasi sebesar 10.000 dan yang terakhir yaitu ada pendapatan yang ditahan pada perusahaan induk sebesar 1.810 dan kalau pada anak perusahaan sebesar 1.100 dan kalau neraca konsolidasi sebesar 1.810. Dan jumlah ekuitas dari yang di atas tadi kalau dari perusahaan induk sebesar 16.510 dan kalau dari anak perusahaan sebesar 5.000. Dan yang terakhir ada kepentingan non pengendali yaitu sebesar pada neraca konsolidasi sebesar 510 dan jumlah ekuitasnya sebesar 17.830. Nanti selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, yang berikutnya adalah analisis laporan keuangan dari PT Indo Retail Makmur Internasional Tbk. Untuk yang pertama, profil singkat dan dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasian. PT Indo Retail Makmur Internasional Tbk merupakan perusahaan yang bergerak di bidang investasi, perdagangan umum, keagenan, dan perwakilan. Perusahaan ini berdomisili di Gedung Wisma Indosemen, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Selatan dan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 1996. Laporan keuangan konsolidasian telah disusun dan disajikan sesuai dengan PSAK 1, yang dimana hal tersebut direvisi pada tahun 2013. Untuk yang selanjutnya adalah investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama. Entitas asosiasi adalah entitas yang dipengaruhi tetapi tidak dikendalikan oleh grup, yang biasanya dimiliki dengan tingkat kepemilikan sebesar 20-50% hak suara. Sedangkan untuk ventura bersama adalah hubungan kerjasama dengan pihak lain untuk mengendalikan hak aset neto secara bersamaan. Pada PT Indo Retail memiliki entitas asosiasi terdiri dari PT Indomarko Prismatama, PT Nippon Indosari Korpindo Tbk, dan PT Fast Food Indonesia Tbk. Dan untuk ventura bersama
terdiri dari PT Jaringan Mega Sedayu dengan saldo awal dan bagian laba rugi serta saldo akhir sebagai berikut, yang dimana sudah tertera secara jelas pada gambar. Untuk analisis selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke. Di sini ini terkait dengan ikhtisar kebijakan akuntansi yang signifikan tentang investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama. Tadi definisi dari entitas asosiasi dan ventura bersama telah dijelaskan. Maka di sini adalah terkait dengan ikhtisar kebijakannya. Di sini grup mengakui bahwa laba perusahaan asosiasi dan ventura bersama yang ditujukan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian ini adalah keuntungan yang dapat didistribusikan kepada pemilik perusahaan asosiasi dan ventura bersama. Oleh karena itu, laba setelah pajak, laba atau rugi yang belum terrealisasi sebagai hasil dari transaksi-transaksi antara grup dengan entitas asosiasi dan ventura bersama dieliminasi sesuai dengan jumlah kepentingan perusahaan dalam entitas asosiasi. Dan juga penyusunan laporan keuangan entitas asosiasi dan ventura bersama disusun untuk periode pelaporan yang sama dengan grup. Bila diperlukan penyesuaian dilakukan untuk menerapkan kebijakan akuntansi sesuai dengan kebijakan grup. Nah, untuk gambar yang ada di sebelah kanan ini simpelnya adalah perincian terkait dengan investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama atau lanjutan dari gambar yang telah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya. Kita ambil saja satu contoh, yaitu PT Indomarko Prisma Utama atau biasanya itu Indomaret, teman-teman. Di sini ada rincian terkait dengan aset, liabilitas, penjualan neto, dan juga yang terpenting adalah laba komprehensif pada periode berjalan yang dapat didistribusikan pada pemilik entitas induk. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, yang berikutnya adalah entitas anak yang dikonsolidasikan. Seperti pada gambar yang sudah tertera, PT Indo Retail memiliki anak perusahaan yang dimiliki secara langsung dan dimiliki secara melalui IPN dan dimiliki melalui MAP. Untuk yang dimiliki langsung oleh perusahaan ada PT Indo Retail Persada Nusantara dengan persentase kepemilikan langsung sebesar 99,99% dan PT Mega Akses Persada dengan persentase kepemilikan 69,17%. Dan perusahaan anak yang dimiliki melalui IPN atau PT Indo Retail Persada Nusantara, yakni PT Mega Akses Persada, dengan persentase kepemilikan 2,8%. Dan ada juga perusahaan yang dimiliki melalui MAP, yakni Mega Akses Persada, yang bernama Fiberstar yang berasal dari Singapura dengan persentase kepemilikan sebesar 100%. Untuk yang berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, kemudian ini adalah lanjutan dari yang sudah dijelaskan oleh rekan saya. Pada tanggal 11 Mei tahun 2015, perusahaan dan ME pemegang saham pengendali perusahaan mendirikan entitas anak dengan nama IPN dengan modal ditempatkan dan disetor penuh sebesar 30.000 dan perusahaan memiliki 99,99% kepemilikan saham. IPN sendiri adalah Indo Retail Persada Nusantara. Pada 2 April 2018, MAP menandatangani perjanjian pemesanan dan penerbitan surat utang wajib konversi dengan PT Mega Akses Perkasa atau MAK, salah satu pemegang saham MAP, di mana MAP bermaksud menerbitkan surat utang wajib konversi dengan nilai nominal maksimum sebesar 1 juta yang akan diambil oleh MAK. Surat utang tersebut tidak dikenakan bunga dan dapat dikonversi kapanpun setelah tanggal penerbitan dari masing-masing surat utang atau akan wajib dikonversi pada tanggal jatuh tempo. Jatuh temponya selama 2 tahun dari masing-masing surat utang tersebut. Oke, next. Selanjutnya ada tambahan modal di setor. Tambahan modal di setor disebabkan karena adanya akuisisi saham. Rincian dari akun ini pada tanggal 31 September 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut. Selisih antara jumlah nilai nominal dari 14 miliar saham baru
yang diterbitkan pada tahun 2013 dalam rangka penawaran umum terbatas pertama dengan hasil penerimaan terkait sebesar 3.500.000 yang dikurangi dengan biaya penerbitan saham sebesar 18.150 yang menghasilkan neto sebesar 3.481.850. Baik, demikian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.